sorry yang belum nikah ya. Wa zuhudu fid dunya. Dan kedua zuhud. Jadi zuhud itu awalnya memang berkhalwat. Awalnya ninggalin zahir dunia. Awal dari zuhud. Tapi setelah itu dunia di tangan tapi tidak tembus sampai ke qalbu. Nah, kalau nggak beres di sini, terus nanti antum jadi mursyid. Gimana tuh? Ya, ada murid kaya dikit aja hatinya langsung condong. Murid pejabat hati langsung condong. Ini gawat. Nah, ini bahaya. Maka harus dibersihkan benar-benar sehingga tidak ada muyul kecenderungan kepada ahli-ahli dunia. Nah, semoga kita dibimbing Allah untuk ini. Wa halawatuz zikr, dan kemanisan zikir. Wah, jadi zikir itu manis. Tapi sebelum manis dia pahit dulu nggak? Pahit dulu. Ya, coba aja tanya Danur, awal-awal zikir berat kan? Pahitnya di dengkul. Pahitnya di dengkul, capeknya di sini. Kepala ya kan, kepala capek di sini. Emang begitu. Antum yang sudah melihat Gua Hira, kebayang nggak Nabi kira-kira gimana posisinya? Ya kira-kira duduk itu. Jadi kalau udah khalwat memang harus rajin duduk. Ya. Halawatuz dzikr, terasa manis. Kopi pahit itu kapan terasa manis? Kalau orang sudah tahu rahasia kopi. Satu. Yang kedua, dia udah tahu nih tapi belum pernah coba, bisa nggak? Coba dulu. Ketika dicoba, pahit juga ya. Saya pertama kali dikasih oleh kawan baru pulang dari Jepang, dia punya apa namanya teh Jepang itu? Mocha ya, mocha. Wah, tehnya bagus, hijau-hijau gitu kan bagus. Saya udah semangat mau minum. Ternyata ketir. Ya, pahitnya bukan main, tapi kerasa habis itu enak. Awal-awal sampai sekarang kalau minum teh itu nyamannya yang pahit sampai hari ini. Jadi kalau bukan karena saya dikejutkan oleh orang itu, saya nggak tahu nikmatnya kopi pahit. Kopi pahit taunya di Paris. Di Paris tuh orang jarang kalau ngopi itu pakai gula. Makanya orang kita kan pada sakit gula banyak. Antum nih hati-hati nih ya. Hati-hati udah. Kurangi gula. Rasakan nanti nikmatnya. Jadi kalau Abah sekumpul cerita nikmatnya kopi penting untuk para salik, para sufi, para wali. Itu kopi pahit. Ya. Kecuali belakangan ya. Belakangan orang-orang udah mulai ganti. Kalau kopi manis bikin ngantuk. Gula kan bikin ngantuk. Ya. Tapi kalau orang bilang saya minum kopi itu tetap ngantuk, saya nggak percaya kecuali kopinya manis ya. Atau emang dia udah kemanisan, jadi mau minum apa aja sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, muamalat wal muamalata lillahi bil ikhlas. Berinteraksi, berkoneksi dengan Allah secara tulus. Nah, ini nih kelebihan kiai-kiai, buya-buya, tuan guru di kampung-kampung ini, ya. Minas salati wat tilawah, dan mendapatkan keikhlasan dalam salat, tilawah, dan saya merasakan itu. Saya sering cerita kepada antum. Dulu sebelum terkena, jadi kita pernah kena liberal 3 bulan aja. Liberalisme, karena baca filsafat segala macam, lupa dengan pegangan akidah. Karena waktu itu saya belum yakin Imam Asy'ari itu Imam Ahlussunnah. 2004, 2005, 2006 berberes. Jadi kena liberalnya 3 bulan. Langsung 3 bulan itu saya tidak merasakan sholat khusyuk. Padahal dari dulu umur 13 sampai saya kena virus itu merasakan nikmat sholat. Jadi sholat tuh kayak udah ngomong dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Nah, kena sekali, itu susah kembalinya. Saya baru sadar, oh ini yang dirasakan orang, kenapa dia tidak mau sholat. Memang sholatnya berat kok, nggak kerasa apa-apa. Baca bismillah aja berat. Apalagi imamnya panjang gitu ya. Nah, di rumah aja deh sholatnya kan gitu. Lama-lama nggak sholat. Atau ada bisikan, lo anak filsafat, ngapain sholat? Bisikan-bisikan setan itu. Nyoba-nyoba. Tapi saya alhamdulillah nggak pernah. Tetap sholat.
Karena saya udah tahu nikmatnya sholat martabak. Kita tahu lazahnya apa. Jadi orang bilang madu pahit, kita tahu madu itu manis, kecuali madu pahit. Ini mau orang bilang mengatakan apa? Madu itu racun. Kita nggak percaya, ente nggak tahu madu itu apa. Sama nanti antum yang sudah merasakan nikmatnya zikir yang kita share. Terus ada orang bilang itu zikir bid'ah. Cuekin aja, kan sudah tahu nikmatnya. Ya, lezatnya sudah tahu. وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتج صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم الرياضة مما يعتني به الفلاسفة والدهريون خذلهم الله. Nah, ini kayak uslub Arabi ya. Dulu kita sering pakai begini-gini. Ya. Adapun khalwat yang tidak menggunakan adab-adab para sufi yang mengikuti Nabi SAW, yaitu yang menghasilkan kebeningan kolbu, ya, maka apa yang terjadi? Nanti mereka akan berusaha mencari riadoh-riadoh falasifah dan dahriyun. Dan yang paling menyeramkan ternyata ilmu nujum itu salah satunya cabang dari falasifah itu pakai riadoh. Ada puasanya. Maka ada orang puasa ilmu buat rajah. Buat rajah itu bukan ilmu tasawuf. Tolong diingat. Buat jimat, buat rajah, itu ada hukumnya dalam akidah Ahlussunnah, tapi la alaqata bainahu wa baina at-tasawuf. Jadi kalau ada orang tirakat buat rajah, itu bukan tirakat tasawuf. Ada khalwat puasa untuk mengamalkan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang tadi, itu bukan khalwat tasawuf, itu khalwat falasifatul munajjimin, ahli perbintangan. Maka nanti mereka ilmu yang mereka kaji apa? Bintang ini, zodiak ini, gitu. Nanti memang hebat, dia bisa nanti ngecek alam semesta. Ya mirip-mirip kayak BMKG sekarang lah. Dengan adanya BMKG sekarang tuh gak perlu lagi ilmu itu semua, menurut saya. Ya. Belum ada tsunami. Belum ada tsunami. Wa kullama aksara min dzalika ba'uda anillah. Setiap dia memperbanyak ilmu jimat, ilmu raja, ilmu nujum, apa yang terjadi? Dia tambah jauh dari Allah. Nah, apalagi ilmu pelet termasuk situ. Persugihan. Itu masuk bagian dari sini semua. Barahimah, falasifah wa dahriyun. Nah, Imam Ghazali tidak pernah memasukkan itu ke bagian tasawuf. Tapi kenapa? Teman-teman, saya kalau ketemu orang-orang di pesantren di Jawa mengira tasawuf itu yang begitu. Ya mungkin nanti Ali di Madura bisa jawab tuh ya. Kok bisa begitu? Mungkin image orang kali ya. Padahal tasawuf nggak ada kaitan dengan itu. Baik. Kalau pengen sakti, bacain nabat syarabika la syadid tiup. Itu bukan tasawuf tuh. Bukan tasawuf. Ya. Mau kebal baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Enggak, itu bukan tasawuf. Ya? Iya. Tasawuf apa? Sudah disebutkan. Yang memberi kolbu cahaya, zuhud fi dunya, merasakan manisnya zikir, bagus muamalahnya kepada Allah. Sederhana tuh? Iya. Ya? Jadi tolong diluruskan. Maka kalau ada orang di luar sana mengatakan tasawuf zindik, ya barangkali salah kita juga. Kita nggak menjelaskan itu. Ya salah kita kali ya, Bu Zulfikar ya. Kayaknya kita yang salah. Ya udah kita maafkan deh mereka ya. Tapi ya itu urusan mereka. Kalau mereka emang mengkaji dari kitabnya, nggak akan terjadi tuduhan tasawuf itu zindik. ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرباطية. Ini salah cetak kayaknya nih. Riyadiyah seharusnya. Riyadiyah. Ya. Orang yang mempelajari riyadah ala falasifah dan barahimah dan dahriyun, apa yang terjadi? Setan setiap saat dia berriyadah, berlatih, akan datang menyesatkannya, lalu membisikkan kepadanya ilmu-ilmu riyadah tersebut. Ya. Nah, sampai kemudian dikatakan di baris bawahnya, wala ya'lamu anna hadzal fan min al-fa'idah ghairu mamnu' min an-nasara wal barahimah.
Jadi ilmu-ilmu kesaktian begini ini tidak khusus bagi pelaku riyadhah, tapi juga bisa ada pada orang Nasrani, pada orang Brahmana. Nah, ini yang ditemui oleh Izzuddin bin Abi Salam, pengarang kitab Halil Rumuz. Dia sayembara, nggak makan, nggak minum, nggak tidur 40 hari 40 malam dengan pendeta Hindu, Brahmana. Di hari ke-9 baru mati Brahmananya. Karena dia doa dulu, Izzuddin bin Salam. Brahmana itu kan mintanya ke Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu kan Allah juga. Allah, Sang Hyang Widi artinya apa? Sang Maha Esa. Yang Maha Esa. Izzuddin bin Salam juga meminta kepada Allah. Cuma ini beda bahasa, satu Sanskrit, satu bahasa Arab. Tapi kan syariatnya beda. Orang Brahmana tidak percaya kepada Nabi, tidak mengikuti syariat Nabi. Sedangkan Izzuddin percaya kepada Nabi, mengikuti Nabi. Maka mengancamlah, kira-kira, bukan mengancam ya, menantang, ya Allah, jika memang ajaranmu benar, tolong tunjukkan bahwa aku ini benar. Itu malam ke-38 tuh doanya. Besok 39 baru mati Brahmananya. Hari ke-40 murid-muridnya pada tobat semua. Murid-murid Brahmana itu. Yang nggak tobat banyak juga, yang buat aliran baru banyak. Sakti itu 40 hari nggak makan, nggak minum. Kok bisa begitu? Ya, itulah kelebihan khalwat yang aneh-aneh itu ya. Mas, siapa yang mendidik Imam Izzuddin Salam? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, apa kata beliau? Walaysa huwal maqsud min al-khalwah bi qawli ba'dihim innal haqq yuridu bikal istiqamah wa anta tatlubul karamah. Wa qad yuftahu ala as-sadiqin syai'un min khawariq al-'adat wa sidqul firasah wa yatabayyanu ma sayahdusu fil mustaqbal wa qad la yuftah 'alaihim dhalik wa la yuqdah fi halihim 'adamu dhalik. Ini kalimat penting sekali. Jadi in syi'na naktub bizahab, ya. Kalau bisa kita tulis pakai tinta emas ini. Apa kata beliau? Bukanlah maksud khalwat itu supaya sakti. Kenapa? Karena para ulama sufi, para wali Allah mengatakan al-haq yuridu minkal istiqamah. Allah menginginkan untukmu istiqamah, bukan karamah. Jadi Allah menginginkan apa? Istiqamah, bukan karamah. Waqad yuftah, kadang-kadang terjadi kasyaf kepada sebagian orang-orang yang sadiqin. Antum nanti kasyaf, kebuka lah ya. Kebuka, kadang-kadang badannya merinding, kadang-kadang bisa mendengarkan zikir-zikir alam semesta, kadang-kadang zikir di badannya, kadang-kadang badannya membesar ya. Habib Muhsin itu ketika bercerita ya, ditalkin zikir oleh seorang habib yang lain, merasakan badannya mengembang seruangan. Ya. Tapi itu baru awal. Di atas itu ada lagi gitu. Ya. Tapi ada yang nggak dapat itu. Ada yang ketika zikir kayak dia melejit kemana gitu, nyampe di alam mana. Itu ada semua teman-teman. Ada yang zikir nggak ada rasa apa-apa, zikir aja. Dia lagi diuji. Yang dapat jalan rohani tadi, dia diuji dengan tamasya rohani. Apakah dia sibuk dengan itu? Apakah nanti dia zikir mencari itu? Yang berzikir tidak merasakan itu, dia diuji. Kamu zikir, tetap zikirkah meskipun tidak diberi bunga-bunga, bumbu-bumbu, natijah atau kasyaf? Gitu. Zikirnya karena Allah atau karena itu? Karena yang tadi itu. Baik. Kadang-kadang dibukakan sedikit khawariqul adat. Ya. Wasidqul firasah, firasahnya benar kadang. Kadang-kadang. Ya. Wasidqul firasah. Wa tabayyan ma sayahdus min. Kadang-kadang dikasih tahu apa yang terjadi masa depan. Nah, ini murid-murid kalau di Khidriyah ya. Gurunya ngasih tahu A, nggak kejadian. Persis seperti Nabi SAW mengatakan ketika turun ayat bahwa Masjidil Haram akan difutuh. Lalu Nabi SAW ketika turun ayat haji dan umrah, beliau umrah. Ternyata di-cut, disabotase oleh orang-orang kafir Quraisy. Umar mengatakan kan sudah dikabari, kita kan sudah usaha, kok malah di-cut dan diterima oleh Nabi. Apa kata Umar? Rasulun anta? Ente Rasul nggak? Ente beneran Rasul nggak sih? Gitu. Dan antum akan mengalami itu nanti. Dan antum bilang,
ente beneran nggak sih gitu ya? Ini ngaji tasawufnya bener nggak sih? Nanti Imam Mahdi juga digituin orang tuh. Murid-muridnya nanti ada yang nanya. Ya, Imam Mahdinya bilang nanti bakal kejadian ini. Allah memberi kasyaf kepadaku. Nah, terus nggak kejadian. Itu ada muridnya yang keluar tuh. Ada yang nanya, ente beneran Mahdi nggak sih? Gitu. Itu akan terjadi ulang. Dan semua mursyid, apalagi nanti mursyidnya para mursyid itu Imam Mahdi itu akan mengalami itu. Jadi nggak mudah berjuang dengan beliau nanti. Gantung sekarang udah jalani aja dulu. Ya. Ntar kalau jadi murid Imam Mahdi sekarang dikasih kabar-kabar begitu nggak kejadian, protes, ya, meragukan. Nah ini gawat. Wala waqad la yuftah alaihim, kadang nggak dibukakan bagi mereka. Wala yuqdah fi halihim adamu dzalik. Tapi itu tidak membuat makom mereka rendah. Tidak membuat mereka tercela. Oke? Ya. Jadi ketika ini terjadi, teman-teman, ya, maka tidak masalah. Allah. Ya, ada yang zikir merasakan nikmat, ada yang enggak nikmat. Ini ujian aja. Ada yang diuji dengan nikmat, ada yang diuji dengan pegel-pegel di dengkul. Ya. Innama yuqdah fi halimul hiniraf an haddil istiqamah. Yang tercela itu jika mereka tergelincir dari istiqamah. Coba antum dikasih dengan zikir-zikir itu bisa ngobatin. Masih bisa wirid nggak? Ya kan? Bisa wirid nggak? Masih bisa tulus nggak doain orang? Nanti bisa begitu. Maka kadang-kadang Allah nggak kasih, dicabut aja. Sesekali bisa ngobatin. Ya. Termasuk ngurusin orang kesurupan. Ya, sekali tepuk aja beres. Kadang udah dipencet-pencet nggak beres-beres ya. Bisa begitu nanti ya. Fama yuftahu min dzalika 'ala as-sadiqin yasiru sababan limazidi ibqa'ihim wa da'i lahum ila sidqil mujahada wal mu'amalah wa zufid dunya wa takhalluq bil akhlaq hamidah. Kalau dibukakan kepada orang-orang yang shadiq, ini hanya membuat semacam apa ya? Apa istilahnya? Stimulus. Ketika diberi rasa itu, dia tambah rajin. Kalaupun nggak diberi, dia tetap rajin. Gitu. Wa ma yuftah min dzalika ala man laysa tahta siyasati syar'i yasiru sababan limazid bu'dihi wa ghururi wa hamaqati wa istali 'ala an-nas wa zidara'i bil khalq. Tapi kalau orang tidak mengikuti jalan ma'rifatullah ala minhajun nubuwah, ala ajaran Nabi, tidak pakai thariqat yang mutabarah, tidak pakai mursyid yang berizin, apa yang terjadi? Kalau dia mengalami hal yang itu, nanti malah tambah sombong. Gitu, merasa wah tambah keren nih gue nih ya. Wah sakti nih. Tarekat yang lain nggak ada yang begini. Nah, ada perasaan begitu. Nggak ada apa-apanya yang lain. Nah, ada perasaan begitu udah. Ya. Nah, ini akibat apa? Hamaqatihi, ya, wa ghururihi wa hamaqatihi. Ini karena dia tertipu dan bodoh. Nah, dua baris di bawahnya, wa yazunnu anna al-maqsud min al-ibadat dzikrullah ta'ala wa yatruk mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yatadarraju min dzalika ila talahhut wa tazanduq. Jadi orang-orang begitu mengira ibadat itu zikir-zikir aja. Sunnah Nabi nggak usah dikerjain. Kan ada yang begitu ya. Cukup amalkan hal-hal itu aja, nggak usah ngamalkan sunnah Nabi. Ya, ini bahaya. Nah, apa yang terjadi ujungnya betul talahhud wa tazanduq, zindik dan ilhad. Nauzubillahi minadh dhalal. Beliau berdoa semoga Allah menjaga kita dari dhalal. Nah, yang berlindung sebagaimana beliau berlindung insyaallah terjaga. Nah, kadang-kadang antum diberi imajinasi atau kasyaf. Ya. وقد يلوه لأقوام خيالات يظنونها وقائع ويشبهونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقتها. Dikasih vision, pandangan batin. Dia kira pandangan itu sama seperti mursyid melihat. Beda. Salik ya salik, mursyid yang mursyid. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Mursyid aja bisa salah, apalagi salik.
Faman arada tahqiq dzalika falya'lam anna al-'abda idza akhlasa lillah wa ahsana niyyatahu wa qa'ada fil khalwa 40 yawman aw akthar faminhum man yubashiru batinahu saff al-yaqin wa yarfa'u al-hijab an qalbi wa yasiru kama qala qailuhum ra'a qalbi rabbi. Nah, siapa yang ingin mengetahui kebenaran itu, maka ketahuilah bahwa seorang hamba jika ikhlas beriadah 40 hari, 40 malam, apa yang terjadi padanya? Yubashir batinuhu saffal yaqin. Nanti kalbunya akan menyentuh makom yakin yang murni. Wa yarfa'ul hijab wa yarfa'ul hijab an qalbi. Hijab dari kalbu terbuka. Jadi hijab itu di mana? Hijab itu ada di akal, ada di kalbu. Jadi kalau kita ngomong gini, oh nggak masuk akal, berarti akalnya ke hijab. Ya, masa ada wali bisa di 7 tempat dalam waktu yang sama? Itu akalnya ketutup. Gitu. Atau kalbunya bilang, masa sih gitu? Masa sih ini nabi? Dia terhijab. Maka orang-orang yang bilang nggak mungkin ketemu nabi, itu dia tanpa dia sadari dia sedang membeberkan aibnya sendiri. Aib dia apa? Dia nggak bisa ketemu nabi. Ya mau kiai kayak mau wali kayak kata orang, mau mursyid kata orang, nggak ketemu nabi gimana? Nah ini bagaimana pusingnya mereka itu. Ya antum kalau nggak masuk nur salawat ke dalam kalbu, nggak akan pernah ketemu Rasulullah hatta dalam mimpi. Ya. Kiai aja banyak ketemu nabi. Gimana yang bukan kiai? Ya bisa kadang-kadang orang nggak kiai ketemu nabi karena dia masuk ke dalam kalbunya nur salawat itu. Ya. Nah kalau sudah kebuka hijab, ada yang berkata ra'a qalbi rabbi, qalbuku memandang Rabbku. Wa qad yasilu ila hadzal maqam taratan bi ihya'il awqat bis salihat. Orang bisa sampai ke maqam ini karena dia menghidupkan waktu-waktu dengan amal saleh. Wa kafil jawarih, menjaga diri dari anggota badan dari yang enggak penting. Wa tawzi'il aurat minas salat. Lalu mendisiplinkan wirid. Ya, dari salat, baca Quran, zikir. Wa taratan yubadi'ul haqq li mawdi sidqi wa quti sidadi mubada'atan min ghairi amalin wajada minhu. Kadang-kadang dibuat tertidur, belum berzikir, dikasih mimpi ketemu Nabi. Kadang-kadang lagi tidur tapi kemudian merasakan pengalaman yang macam-macam. Orang zikir, dia tidur. Bedanya apa? Yang zikir merasa soal zikir. Yang tidur membuang semua kebencian dari hatinya dan membuang rasa hebat dalam dirinya. Tidurlah dalam keadaan itu. Dikasihlah warid. Kalau yang berzikir, wah si anu ini pemalas ini ya. Ada perasaan ngejek dia. Jadi ini emang betul-betul latihan kolbu kan. Ya, hati-hati teman-teman. Maka antum nggak boleh benci ke salafi. Ya, apalagi kepada sufi. Nggak boleh benci kepada ahli fikih yang saklek. Nggak boleh benci. Sekali benci kita jatuh langsung. Tapi kritik boleh nggak? Boleh. Beda kritik. Ya, kita mengkritik karena cinta, bukan karena benci. Nah ini perbedaan kalau sudah ketemu nur solawat. Ya, kalau belum dapat tuh benci aja ya. Iya. Makanya kebanyakan orang niat awalnya mau membela ahlu sunnah, debat sama salafi, lama-lama malah kebencian yang dimunculkan. Nah ini kita nggak mau kejadian itu berulang kembali. Ya. Alhamdulillah nur ini mahal, tapi nggak bisa dibeli. Ya bersyukurlah kepada Allah. Wa taratan yajidu dzalika bi mulamazati dzikrin wahid min al-adhkar. Kenapa saya baca dari atas ke bawah walaupun dan diloncat cuma 1-2? Karena daging semua, teman-teman. Kadang-kadang orang mendapatkan mukasyafah qalbiyah itu dengan mengamalkan satu zikir saja. Tadi ada yang banyak amalan, itu yang kita bagikan waktu Ramadan, suluk dari rumah, itu dibagi banyak zikirnya. Karena nggak mungkin antum mengamalkan satu zikir biasanya khalwat, ya, kecuali sudah mampu mendisiplinkan diri sendiri. Dengan zikrin wahid minal azkar, Allah Allah la ilaha illallah subhanallah, satu aja diambil, itu maka dia mendapatkan rahasia tadi. Li'annahu la yazalu yuraddid dzalika dzikr wa yaqulu, karena dia selalu mewiridkannya, mengulang-ulangnya, ya. Wa takunu ibadatu shalawatul khams bi sunanir ratibah fahasb. Amalannya sederhana, salat jamaah
lalu sholat rawatib secukupnya, sholat witir cuma 3 rakaat atau 11 rakaat paling banyak, udah selebihnya zikir. Nah ini yang dilakukan dalam suluk-suluk tarekat Naqsyabandiyah biasanya. Kalau Syaziliyah itu dibagi-bagi. Nah, Qadiriyah mirip-mirip dengan Naqsyabandi. Tergantung syekhnya sebenarnya. Wasairu awqatihi mashghulatun bidzikril wahid la yatakhallaluha futur. Orang ini sibuk dengan satu zikir saja dan tidak pernah merasa bosan, futur. Dan ini nggak mungkin kalau nggak ada guru yang mendampinginya. Jarang kalau nggak didampingi. Minimal ya kayak gini lah, sekali seminggu kita ketemu, ini bisa ngecas lagi. Wala yazalu yuraddidu dzalika wala yujad minhu qusur, bahkan tidak dikurangi. Berarti ada angka toh, ada target-target. Iya. Wala yazalu yuraddidu dzalika dzikr multaziman bihi hatta fi tariqil wudu wa sa'at al-aqli la yafturu an dzalik. Jadi jangankan lagi zikiran, lagi duduk, lagi riyadhah, bahkan lagi wudu, lagi buang air besar, lagi nyuci sendiri loh tar. Kalau sekarang udah laundry ya, makan, minum, lagi ngapain aja itu zikir, kolbunya jalan tuh. Tidur, bangun tidur, itu masih kolbunya masih jalan tuh. Ya? Nah ini kalau sudah mengamalkan itu. Nah, untuk mencapai ini, waqtara jama'atu minal masyayikh min dzikri kalimatu la ilaha illallah. Ada yang memilih kalimah la ilaha illallah. Tergantung mursyidnya. Mursyidnya bilang apa? Antum zikir la ilaha illallah, amalkan. Wahadil kalimah laha khasiyatun fi tanbir al-batin. La ilaha illallah itu punya khasiat hebat dalam menerangi kolbu. Wa jam'il ham, ya. Wa jam'il himam kali ya. Mengumpulkan himmah idza dawama 'alaiha shadiqun mukhlisun. Jika diamalkan oleh orang yang shadiq, yang sungguh-sungguh dan ikhlas. Wa hiya min mawabil haqq li hadhihi al-ummah. Inilah anugerah besar pada umat ini. Nah, beliau sebutkanlah sanad kepada sahabat Nabi. Ini riwayat Israiliyah tapi riwayatnya Hasan ya. Wa Nabi Isa bin Maryam mengatakan, kalau di riwayat lain yang saya temukan ini Musa, tapi di sini Isa ya. Nabi Isa bertanya, Rabbi anbi'ni an hadhil ummah al-marhumah. Jadi Nabi Isa sudah dikasih unjuk tentang umat Nabi Muhammad, kita. Jadi kita yang pesek-pesek ini ya, sudah dikasih unjuk sama Allah kepada Nabi Isa. Qala ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam ulama akhfiya atqiya hulama asfiya hukama ka'annahum anbiya yardawna minni bil qalil min al ata wa arda minhum bil yasir min al amal wa adkhuluhum al jannata la ilaha illallah. Nah ini ada nggak pada kita nih? Siapakah umat Muhammad yang disayangi Allah itu? Mereka adalah ulama. Kalau ulama dia akhfiya. Jadi ulama mereka alim, akhfiya, zikirnya khafi, amalnya khafi. Atqiya, mereka bertakwa. Ulama mereka santun. Nah, antum santun kan? Nah, dikit-dikit bunuh. Nah, jangan, hati-hati ya. Ya, beda dikit halal darahnya, hati-hati. Ini sekarang masuk khawarij ke tubuh Ahlussunnah. Cuma karena pergerakan politik beda, langsung halal darahnya. Nauzubillah min dzalik. Ini mulai bahaya ini. Asfiya, kolbu mereka bening. Hukama, pikiran mereka tajam. Ya, hukama. Ka'annahum anbiya, seakan-akan mereka nabi. Berarti mereka bukan nabi toh? Bukan, Seolah-olah kualitas rohani mereka seperti para nabi Bani Israel. Yardawna bil qalil minal ata. Mereka ridha dengan pemberian yang sedikit. Maka aku ridha ya, wa arda minhum bil yasir min amal. Karena mereka ridha dengan pemberianku yang sedikit. Antum dikasih enggak maidah minas sama? Dikasih enggak? Enggak ya? Ya, karena enggak dikasih, enggak ada yang hebat-hebat seperti itu, maka Allah pun ridha meskipun amal kita sedikit. Tapi istiqomah. Baik? Wa adkhilhumul jannah bila ilaha illallah. Aku masukkan mereka ke dalam surga dengan mahar la ilaha illallah. Ya isahum aktsaru sukanil jannah li'annaha lam tazal al-sunu qaumin, ini pakai za besar ya, kan za. Lam tazal al-sunu qaum qad bila ilaha illallah kama
Oh, lam tazal ya. Senantiasalah lisan mereka melazimkan la ilaha illallah ya. Sebagaimana mereka menundukkan lisan mereka ya. Teman-teman, karena Allah, jadi Nabi Isa diberikan oleh Allah Ta'ala alamat ciri-ciri umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri-cirinya tadi? Ulama, akhfiya, atqiya, ulama, asfiya, hukama. Nah itu. Lalu ditambahkan ridho dengan yang sedikit, maka Allah ridho kepada kita dengan yang sedikit juga, amal yang sedikit. Bagaimana selalu disampaikan ini salah semua. Maka belakang ini sudah hampir sama semua pembahasannya. Maka di halaman 130-nya misalnya disebutkan tentang kalau khalwat antum merasakan apa, mengalami apa, itu dicatat. Lalu ceritakan, laporkan ke guru. Jangan laporkan ke teman, laporkan ke guru. Kalau sekarang kan bisa email. Kalau dulu kan ribet mau ketemu guru. Dulu susah mau ketemu guru. Saya mau ketemu guru saja takut. Ya, dengar suaranya langsung lari kita. Ya, sungkannya tinggi. Padahal hari biasa udah kayak anaknya. Tapi kalau sudah mulai hari khalwat itu takut mau ketemu. Ya, ada perasaan sungkan. Gitu. Dengan ini teman-teman yang melakukan Allah, pengalaman lagi khalwat itu macam-macam. Jadi kadang-kadang ada mimpi, kadang-kadang ada satu ayat dibuka maknanya, semuanya ada di sini. Ya, kadang-kadang dikasih sesuatu yang nggak ada di luar sana. Lagi pengen apa, tiba-tiba ada yang nganter. Itu sering terjadi. Karena Allah itu mandang kolbu. Allah itu nggak ridho si kolbunya terobsesi oleh keinginan itu. Jadi ada seorang teman kita dulu pengen ketemu dengan seorang cewek. Jadi jatuh cinta sama seorang cewek. Ya. Betul, Allah izinkan si perempuan itu mengantarkan makanan ke tempat khalwat di surau. Sehingga dia lihat kaget, loh, kok dia berani ngantar? Gak ada hubungan apa-apa, gak ada hubungan kekeluargaan. Tiba-tiba terbersit oleh si perempuan, saya pengen nih ngasih antaran makanan untuk bukan suami, bukan saudara, bukan tetangga, cuma pernah ketemu mata, gitu. Allah tidak ingin si laki-laki yang sedang khalwat ini kolbunya kepikiran si perempuan terus, maka dikasihlah itu. Ada yang sukses, ada yang malah tambah, ya Allah besok datang lagi dong, gak dikasih ya. Itu kejadian ya. Saya pernah cerita sebelumnya, dulu kan harga jeruk itu mahal. Jeruk itu mahal, jeruk manis itu. Zaman-zaman saya masih kecil itu masih ingat orang-orang kaya yang di rumahnya ada hidangan jeruk. Sekarang katanya susah, tapi tiap hari kita ada buah di rumah. Kurang syukur ya, karena tidak ridho dengan qalil. Karena sering mendengarkan berita resesi. Emang resesi apaan sih? Sotoy ya. Itu urus biar negara ada yang ngurus ya. Mereka sudah tahu cara ininya. Kita nggak ngerti, nggak usah komentar hal-hal yang kita nggak paham. Ya, kecuali antum paham, silakan komentar. Ya. Dia cuma pengen jeruk manis itu. Ya Allah, pengen jeruk Medan, kan ada jeruk Medan dulu ya. Bener. Sore itu temennya di samping kedatangan istrinya nganterin jeruk 2 kilo, gede-gede. Lagi zikir, kan biasa temenan, colek-colekan. Dibuka ke lampunya. Wih, lagi zikir nih, gua kerjain lah gitu. Kenapa dia ngerjain, kita nggak tahu juga siapa yang gerakin. Dia ambil itu buah, dia taruh di tangannya yang begini, taruh gitu ya. Pas ditaruh, ya Allah jeruk, ya Allah jeruk. Dalam hatinya emang dia pengen jeruk. Sayang dia pengen jeruk doang, coba pengen mobil ya kan. Sebenarnya mobil tuh datang, ya. Apalagi fulus yang tebel-tebel gitu. Eman, mikirnya yang kecil-kecil gitu. Allah itu nggak mau membiarkan sedikit itu mengganggu. Tapi kalau sudah minta mobil kegedean, makanya nggak dikasih kadang. Yeah. Jangka panjang. Iya, kecuali antum kolbunya gede, luas. Kok
mobil itu kecil, udah nganggap mobil kecil, nanti datang mobil. Ya, gimana caranya Allah yang tahu. Ya. Termasuk jodoh, begitu juga ya. Sabar. Nah, Ketawa. bagian-bagian tengahnya silakan antum istifadah sendiri. Lalu di bagian akhir beliau mengatakan فَلْيَعْلَمُ الصَّادِقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْخَلْوَةِ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعِمَارَةِ الْأَوْقَاتِ وَكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْمَكْرُوهَاتِ. Ya. Jadi apa tujuan dari khalwat? Enggak. Nah, bagian akhir. Ya, Ya. kalimat terakhir. Sebelum penutup. Iya. Maka ketahuilah wahai sahabatku, kata beliau, bahwa murid yang shadiq ketika berkhalwat, belajar tarekat, belajar zikir, bukan mau cari kesaktian, bukan mau ketajaman kolbu, nggak perlu itu. Dia hanya ingin taqarrub, yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan cara apa? Imaratil awqat, memakmurkan waktu, wa kaffil jawarih anil makruhat, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang makruh. Ya. Fayuslihu liqaumin min arbabil khalwah idamatil awrat wa tawzi'uha 'alal awqat. Nah, ini macam-macam. Ada yang mereka para murid itu ketika wirid dia cocoknya satu wirid. Ada yang cocoknya Quran khatam. Ada cocoknya sholawat. Ada cocoknya setelah sampai semua itu lewat cuma muraqabah. Apapun zikirnya tapi kalbunya koneksi, angka-angka tidak penting. Nah, ada yang begitu ya. Nah, ini yang disebut yaslu liqaumil intiqal min adzikri ilal awrat. Ada yang pindah. Jadi teman-teman itu ada ilmunya. Enggak main pindah-pindah aja. Ya pindah ya gitu ya. Atau pindah dong, enggak bisa. Enggak bisa begitu. Itu emang sudah ada ilmunya. Bahkan ada yang enggak dipindah-pindahin sama gurunya, Allah yang pindahin sendiri. Jadi kalbunya naik sendiri. Gitu. Karena si guru sudah menyerahkan murid kepada Allah. Wa ma'rifatu maqadir dzalika ya'lamuhu al-mashhub lisy-syaikh al-muttali' ala ikhtilaf al-awda'. Ya. Siapa yang mengerti itu? Mursyid. Nah, disebutkan sini lisy-syaikh al-muttali' yang kita sebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal ya. Nah, sampai akhir kalimat itu sudah sama maknanya. Oleh karena itu teman-teman yang makan Allah, semoga nanti kita ada waktu untuk khalwat. Amin. Kalau enggak mas saya untuk cari yang lain deh. Tapi syaratnya itu ya, taqarrub ilal Allah. Ya. Taqarrub Allah. Yang penting niat. Yang penting niat yang bagus. Tarekat apa saja, wirid apa saja, yang penting masih bermanhaj al-Muhammadi itu sama. Ya. Yang beda adalah himmah, as-sidq. Jadi himmah kita, sidq kita di qalbu. Itu yang bedakan. Baik, ala hada nas'alullah ay yaj'alana min ummati nabiyhi ummatan marhumah wa ja'alana min ulama akhfiya atqiya asfiya amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ridaka, اللهم ارزقنا جنتك، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم أكرمنا بالاستقامة، اللهم ثبت قلوبنا بالمراقبة والمشاهدة، اللهم توفنا على الإيمان والإسلام والإحسان، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارحمنا ومشايخنا خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام أبي حفص عمر السراوردي ومشايخنا جميعا والمجيزين والمسندين والحاضرين والحاضرات والحمد لله رب العالمين.